Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan kedudukan pembukaan UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita simak videonya. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan amandemen. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh pasal-pasal. 3. Penjelasan. Sistematika UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen. 1. Pembukaan. 2. Pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUDD. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaan UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pembukaan UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu: A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh perintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Kedudukan UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan tertinggi. Setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUDD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUDD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tertulis, rumusnya jelas, singkat, dan supel. Memuat aturan-aturan, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan. Fungsi UUDD tahun 1945. 1. Alat kontrol. 2. Pengatur. 3. Penentu. Kesepakatan dasar dalam mengubah UUDD 1945. 1. Tidak mengubah pembukaan UUDD tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan NKRI. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945
yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Taramacracy.